Halo, selamat siang. Jumpa lagi di Sahabat Motor Denpasar. Kita dapat motor Honda Blade ya. Ini tahun 2011 ya. Untuk permasalahannya nggak bisa jalan ya, macet. Kemarin ini sebetulnya udah pernah kesini dan tanya ini masalah rantai kampret bermasalah kemarin. Nah, sekarang ini macet. Ya, ini motor ini biasanya dibuat muter ya, kayak semacam sales komputer kalau nggak salah itu. Nah, ini kita coba macet sama sekali. Nah, kita bongkar aja ya. Ini tahun 2011 sampai sekarang ya. Kalau buat nyeles ya wajar lah kalau mau bongkar mesin sekarang. Ini wajar. Jadinya udah berapa tahun ya, baru sekarang bongkar mesin ya, udah wajar lah. Kita coba cek, lihat di dalamnya udah pernah bongkaran apa belum ya, di bagian kop, seker dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut pembongkaran dulu ya guys ya. Oh ya, kita bongkar ya. Nah, ini sebetulnya kalau motor kayak gini mau nyervis yang bingung nih, soalnya decknya bongkar semua dari belakang sampai depan loh kalau mau bongkar karburator aja. Ini motornya masih karburator ya guys ya. Nah, itu bongkar semua, harus bongkar semua. Lebih ribet lah menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Yuk kita langsung bongkar aja. Kita next ya, langsung ke mesinnya aja. Oke, kita udah brodolin semua ini bagian deck-decknya ya. Kita lalu bongkar bagian kopnya dulu. Kita lihat bagian kopnya itu kenapa, rantai kampret lepas apa-apa. Kita cek dulu ya. Kita menggunakan L6, kita langsung bongkar, copot ya. Nah, oke, kita copot ya. Wah, ini parah nih bro. Sampai gosong-gosong, ini tandanya oli ini emang sengaja, emang nggak ada oli ya. Mungkin dia kehabisan oli karena ya emang faktor mesinnya udah lama itu ya. Mungkin celah ring shakernya mungkin dia udah gede lah. Walaupun ini diganti penggantian oli secara rutin, tapi kalau emang untuk menurut saya ya, kalau emang untuk sales tiap hari keliling dalam jangka 10 tahun ini ya emang harus wajib mengganti shaker, paling enggak ring shaker sebetulnya kemarin itu pas waktu belum parah kayak gini. Tapi kalau sekarang udah parah ya mungkin ini bagian shakernya yang macet ya, karena ya emang faktor usia sebetulnya sih kalau saya menduga ini ya. Kalau rantai kampretnya belum lepas ya kalau ini ya. Kita coba tap ya bagian olinya ya. Ini bagian olinya, ini ada olinya apa enggak ya. Dan ternyata olinya cuma netes. Nah, jadinya ini kemarin kayaknya ya motor ini udah agak ngasep dikit. Walaupun penggantian oli secara rutin ya 2 bulan, 1,5 bulan. Tapi kalau buat jarak jauh ternyata ring shakernya udah longgar ya. Longgar itu di atas celah ring shaker di atas 0,25 ya. Itu udah biasanya ngasep tapi tipis, nggak kelihatan. Tapi ntar kalau misalkan masnya pakai ntar sekitar 1 bulan 2 bulan pasti olinya berkurang gitu. Jadinya kalau udah kayak gitu emang rata-rata harus ganti ring shakernya kalau misalkan udah ngasep tipis sama di sekur ya. Kita langsung bongkar total aja, kita lihat ya bagian di shakernya kayak apa ya. Oke ya, kita lanjut untuk pembongkaran bagian kopnya ya bro ya. Kita bongkar bagian kopnya. Oke, kita angkat dikit bagian filternya, lalu kita copot ya. Ntar bro agak susah. Oke, kita lihat. Nah,
Ini kita taruh dulu, kita bongkar bagian di kopnya. Nah ini ya shakernya yang macet ya. Oke, kita copot dulu shakernya yang macet dulu ya, soalnya biasanya agak susah kayak gini macet. Oke ya, ini shakernya udah terlepas dan kita lihat ya bentuknya seperti itu. Itu shaker macet ya. Nah, kalau misalkan shaker macet kayak gini ya, ini bisa diganti shakernya aja. Kalau pengen bagus diganti sama stangnya. Tapi kalau pengen agak ngirit, ini diganti shakernya aja. Jadinya stangnya kemungkinan masih bagus. Tapi ntar kalau misalkan dipasang bunyi, berarti shakernya juga stangnya juga ikut rusak ya. Kalau misalkan problem kayak gini, macet kayak gitu ya. Ini bagian kopnya udah kayak gitu ya. Kita bongkar di bagian kopnya, terus kita check up ya di bagian klep dan lain-lain. Mudah-mudahan masih bagus. Kita problemnya ganti kampret sama di bagian shakernya dulu ya. Terus ini ya saya ulangi lagi, kalau misalkan pengen bagus diganti sama stangnya ya. Kalau pengen ya dicoba aja bisa diganti shakernya dulu. Kita langsung track di bagian shakernya dulu ya. Shakernya untuk pencopotannya kita pakai track, pakai baut ya, baut baja ya, biar bisa lepas di bagian shakernya ya. Kita langsung coba track aja ya bro ya, soalnya biasanya kalau parah harus mecah di bagian shakernya biar bisa kecopot ya. Oke, bautnya kayak gitu ya, kayak gini ya bautnya ya. Oke, kita langsung proses pencopotan ya. Oke ya bro ya, ini terpaksa sampai patah kayak gini ya, karena macet sama sekali ya. Kita patahin shakernya nggak apa-apa lah, wong kita mau ganti lagi, baru lagi. Oke, kita langsung untuk pengetrekan selanjutnya. Pengetrekan selanjutnya untuk mencopot itu pen pistonnya yang macet di dalam ya. Kita langsung trek aja ya, kita cepetin videonya aja biar nggak terlalu lama ya, saya juga. Oke ya, dan ini terlepas ya, bentuknya kayak gini, pen shakernya sampean. Wow. Oke, kita langsung tune ya untuk biar pen shaker yang baru bisa masuk ke stangnya ya. Kita harus pakai tune amplas dengan dililit di as ya, biar bisa, intinya biar kerak di dalam stang shakernya itu bisa licin kembali dan bisa pen shaker yang baru bisa masuk ya. Itu nggak masuk ya bro ya. Oke, kita langsung tune aja, kita cepetin aja ya, sama amplas. Lebih simpel sih sebetulnya, nggak terlalu ribet untuk pekerjaan kayak gini ya. Yang penting stangnya ini masih bagus. Kalau misalkan ntar dicoba dan ternyata bunyi, berarti stangnya ya juga ikut rusak. Terpaksa kita komunikasikan ke orangnya dulu. Kalau misalkan mau ganti ya kita bongkar ulang lagi bro. Ya ini resikonya untuk kerja 2 kali. Tapi ya kita cek stangnya tadi kemungkinan masih bagus. Kita cek dari luar ya, kemungkinan masih bagus ya. Kita kerjain seperti ini dulu ya. Oke, kita cepetin video ya.
Oke ya, ini udah bisa masuk ya. Usahakan kalau kayak gini jangan terlalu longgar ya bro ya. Usahakan ya seret press gitu, jangan terlalu longgar. Takutnya kalau longgar itu bunyi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari segi mesinnya. Nah, ini bagian kopnya kita bongkar, kita bersihin, kita sekur, ganti seal klep dan lain-lain ya. Nah, ini rantai kampretnya ini udah saya pasang. Nah, sekernya udah baru ya. Ini oversize 50 ya, karena lokanya dalam makanya tak oversize 50, enggak oversize 25. Yang kemarin itu masih standar, jadinya motor ini belum pernah bongkar sampai ganti seker turun mesin ya, masih original. Ya, rantai kampretnya udah tak pasang karena kemarin ada waktu sibuk waktunya, jadinya kita nggak iseng buat video untuk pemasangan rantai kampretnya. Yang penting ini rantai kampretnya udah tak pasang ya. Kita dan bagian kopnya ini udah disekur semua ya, dimasukin video karena saya ada kerjaan yang lain ya. Oke, kita langsung pasang bagian sekernya ya. Untuk pemasangan ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah pemasangan ring seker kayak apa yang benar ya. Oke, kita lalu masukin pelan-pelan untuk packing diganti, seal klep diganti ya. Roll kampret dan kampret semua diganti biar nggak cepet rusak. Maksudnya cepet rusak itu ntar kalau misalkan rollnya aja yang diganti, kampretnya yang ganti, ntar 2 bulan bunyi lagi. Mending kayak gini kan udah berapa tahun itu baru bisa bunyi ya. Usahakan part-partnya yang original ya, karena untuk di dalam mesin kita kita utamakan yang bagus lah, biar nggak kerja bongkar pasang dan konsumen biar nggak rugi ya, rugi waktu sama rugi bongkar pasang. Kalau saya sih nggak apa-apa sih kalau bongkar pasang asal dibayar. Tapi ya untuk konsumen biar sama-sama jalan, kita mesin harus yang original, yang bagus pokoknya lah ya. Oke, kita udah pasang bagian kopnya. Karena ini tripodnya dipinjam teman, nggak dibalikin, saya nggak bisa pegang HP lama-lama ya. Ini udah terpasang semua bro, sorry nggak bisa videoin secara detail ya, tinggal pasang aja. Terus untuk rantai kampret ya, model kayak gini kita injek model roll ya, seperti Grand Supra dan lain-lain. Kalau misalkan pengganti rantai kampret kita injek yang tadi ya, baut cepulan tadi kita injek pakai oli dulu ya. Ini udah halus ya bro ya, udah halus, kita udah bunyiin, kita gas sudah halus ya. Oke ya guys, nah ini kan udah selesai. Nah itu keluhan tadi untuk motor Blade ya, Blade Honda Blade ya. Oke, sekian video ini, terima kasih, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, subscribe-nya ya buat dukung channel saya. Dan ini juga buat laporan yang punya, karena yang bawa sini adalah karyawannya, biar ntar videonya biar ditunjukin sama ownernya ya, biar ya nggak salah paham bahwa kerjaan kita emang bener-bener dikerjakan secara maksimal ya, dan tidak bohong-bohongan. Kita ganti, kita video semua ya. Oke, terima kasih, selamat sore, thank you.